Jadi gini, kalau Haris menang, astaga datang lagi dia. Yo, sekarang kita bicara tentang investasi cerdas. Gak perlu ahli, cukup pakai sistem yang keras. Dengan algoritma, bikin duit jadi flow. Ngatur semua langkah, lo tinggal follow. Jangan bingung, ini semua tentang data. Numbers don't lie, bikin keputusan yang nyata. Trading otomatis, gak perlu stress. Just set it up, relax and let it progress. Oke guys, jadi siapa di sini yang udah siap-siap buat nonton pemilu US yang bakal datang? Kenapa kita perlu banget peduli soal ini? Karena ternyata nih, hasil pemilu US ini bisa banget mempengaruhi ekonomi global, bahkan sampai ke kantong kita juga. Jadi kalau selama ini kita mikir, itu urusan mereka, kita mah nonton aja dari jauh. Ternyata efeknya bisa lebih dari sekedar nonton loh. Nah, analis dari Danske Bank bilang kalau siapapun yang menang nanti, entah itu Harris atau Trump, ketegangan antara US dan Cina itu nggak akan berkurang, dan tentu aja ada Taiwan dan perang teknologi yang bakal jadi bumbu utamanya. Bayangin aja, ini udah kayak sinetron dengan plot twist yang nggak ada habis-habisnya, tapi ini malah berdampak ke tetangga mereka. Ya tentunya kita juga. Jadi gini, kalau Harris menang, kita bakal lihat persaingan terkendali atau controlled competition. Ya ala-ala strategi Biden lah, yang sekarang masih menjabat. Ini kayak temen yang saingan sama kita, tapi sok cool. Jadi US tetap bakal bangun kekuatan teknologi, tetap nyusun aliansi militer, tapi nggak bikin provokasi besar-besaran ke Cina. Taiwan, ya tetap didukung, tapi nggak sampai bikin geger dunia. Kayak mau PDKT, tapi nggak mau bilang terang-terangan. Yang penting garis merah Cina soal kemerdekaan Taiwan tetap dihindari lah. Nah, beda cerita kalau Trump yang menang. Lupain aja soal persaingan terkendali tadi. Trump tuh tipe yang lebih suka gebrak meja. Dan Danske Bank sampai bilang, kita bakal lihat perang dagang US-Cina versi level up-nya. Bukan cuma barang-barang aja yang murah dari Cina yang kena imbas, tapi seluruh ekonomi global. Nah, ini bisa bikin Cina itu terguncang, inflasi US naik, dan nilai dolar serta yuan itu ikut gonjang-ganjing. Dalam kata-kata Trump sendiri, dia ngomong gini, tarif itu penemuan terhebat sepanjang masa. Jadi, siap-siap deh kalau tarif barang Cina itu makin naik. Nah, dan satu lagi, medan tempur utama yang bakal dimainin di sini itu bidang teknologi, terutama di soal microchip. Ingat, Cina juga udah makin jago bikin microchip sendiri, dan US tentu nggak mau kalah. Kalau Trump lanjut main tarif, Cina mungkin bakal balas dengan kontrol ekspor mineral dan tambang lah. Nah, pasti kan yang tadinya sering itu jadi jarang-jarang lah. Ini tuh bahan baku penting banget untuk teknologi. Jadi kita bakal lihat tit for tat spiral lah. Tahu tit for tat spiral itu artinya balas-balasan ya. Yang kayaknya nggak bakal berujung nih. Sekarang kita ke Taiwan. Nah, ini ibarat kayak si titik panas antara hubungan US dengan Cina. Kalau di bawah Biden, maksudnya Harris, Taiwan masih dapat dukungan tapi nggak terang-terangan. Beda lagi kalau Trump yang pegang kendali. Selama ini Trump sempat akrab sama Taiwan, tapi belakangan ini omongannya mulai ambigu. Dia bilang Taiwan bisa ambil bisnis chip kita. Bayangin, kalau Taiwan bisa jadi alat tawar Trump untuk negosiasi sama Cina, jadi kalau Trump yang menang, Taiwan bisa aja jadi kartu liar ya. Bisa dipakai kapan aja untuk naikin taruhan dalam negosiasi sama Cina. Yang dimana akhirnya analisis Danske ini bilang, apapun hasilnya, bisnis-bisnis harus mulai siap-siap dengan diversifikasi rantai pasokan dan rencana cadangan. Mau gimana pun, Taiwan dan perang teknologi bakal terus jadi sumber ketegangan. Jadi kita nggak bisa cuma duduk santai dan nonton guys. Kalau perang tarif makin menggila, rantai pasokan kita bisa kena imbas, dan efeknya ya bisa balik lagi ke kita semua. Jadi, kenapa sih pemilu US ini kayak jadi tontonan seru buat kita semua? Sebenarnya sederhana, guys. Apa yang terjadi di sana tuh udah kayak pelempar batu ke danau. Riaknya itu nyebar kemana-mana sampai ke negara kita. US tuh kayak pemain bola yang jadi kapten tim.
setiap keputusan presiden yang baru, baik dalam negeri maupun luar negeri, efeknya tuh bisa sampai ke ekonomi global. Nah, kalau kita lihat sejarah, ada nih contoh konkret dari pemilu sebelumnya yang pengaruhnya lumayan dahsyat lah. Di tahun 2016 pas Trump menang, kemenangan ini benar-benar bikin geger bukan cuma di US tapi juga di seluruh dunia. Kenapa? Karena Trump langsung gaspol buat kebijakan American First. Semua perhatian, tenaga, fokus kayak sinyal internet mau dialihin ke kepentingan US. Hasilnya, tarif barang impor dari Cina dinaikin drastis. Jadilah perang dagang antara US dan Cina yang kita semua tahu nggak ada yang menang. Yang ada malah bikin pusing semua. Karena tarif ini, harga-harga barang impor dari Cina ke US itu naik gila-gilaan. Efek sampingnya harga barang di US itu ikut naik alias inflasi. Bisnis-bisnis di US yang tergantung banget sama impor Cina jadi ketar-ketir, dan bukan cuma di US aja, negara-negara lain juga termasuk Indonesia kena imbas karena komoditas ini jadi nggak kompetitif lagi. Ini kayak efek domino lah. Harga bahan baku naik, produsen naikin harga jual, konsumen jadi ngos-ngosan ngatur anggaran. Ngomong-ngomong, ini nggak cuma soal barang impor loh. Pas perang dagang makin panas, investor global jadi kayak makin tarik tambang. Mereka bingung, invest di Cina atau di US ya? Atau cabut aja ke tempat lain yang lebih stabil. Nah, investor yang cabut-cabut ini, efeknya itu jadi ketidakpastian pasar. Akhirnya nilai tukar mata uang, termasuk rupiah kita, ikut-ikutan naik turun, udah kayak roller coaster. Selain soal ekonomi, kebijakan luar negeri dari Presiden US yang baru nanti, juga bisa bikin negara lain mikir keras. Misalnya nih, kalau Presiden US bilang mereka bakal main aman sama negara-negara lain misalnya. Nah, banyak negara bisa bernapas lega mungkin kan. Tapi kalau presidennya aktif bakal buat terlibat di konflik sana-sini, ini udah kayak alarm yang bikin banyak negara bakalan siap-siap. Sebut aja kayak waktu US mutusin keluar dari perjanjian iklim di Paris di bawah kepemimpinan Trump. Otomatis banyak negara harus ngitung ulang rencana ekonomi mereka buat ngikutin perubahan kebijakan ini. Jadi pemilu US tuh udah kayak nentuin jalan besar buat ekonomi dunia, dan kita semua ikutan ngerem atau ngegas tergantung siapa yang menang. Intinya pemilu US ini bukan soal siapa yang bakal jadi raja, tapi lebih ke arah apa efeknya buat kita semua di sini. Ya kayak keputusan kecil mereka bisa ngerubah banyak hal di sana-sini, bikin ekonomi kita bisa kejar-kejaran sama mereka, atau sebaliknya malah jadi terombang-ambing. Nah sekarang kita bahas soal persaingan terkendali ala Harris, atau yang lebih tepatnya strateginya si Biden. Apa tuh persaingan terkendali atau controlled competition? Bayangin kamu lagi main catur lawan teman, iya kalian saling rancang strategi kan buat menang, tapi kalian nggak ada niatan buat banting papan catur, apalagi banting temen lu. Persis banget kayak gitu. US di bawah Harris atau Biden pengen unggul dalam segala hal, tapi nggak sampai cari ribut langsung sama Cina, apalagi urusan Taiwan lah. Lalu gimana pengaruhnya buat kita di Asia Tenggara? Nah, ini ternyata lumayan signifikan, guys. Strategi ini bikin US itu lebih fokus ke peningkatan aliansi dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kenapa? Karena US pengen mastiin bahwa persaingan ini tetap berada di jalur yang diplomatis dan stabil. Entah ini adalah cara untuk menjatuhkan si Donald Trump, atau memang mereka seperti itu. Asia Tenggara termasuk Indonesia posisinya tuh strategis banget, ibarat kayak jalan tol untuk perdagangan dunia. Jadi US bisa aja ngerangkul kita lebih dekat biar bisa ikut melindungi jalur-jalur ini. Contoh konkretnya latihan militer gabungan, kerjasama di bidang teknologi, atau bahkan transfer teknologi. Tapi nih tetap aja ada satu hal yang perlu dicatat. Persaingan terkendali ini bisa bikin kita semua kayak pemain pendukung di drama besar US dan Cina. Kalau US tetap lanjut dengan pendekatan persaingan terbatas di negara-negara Asia Tenggara, mungkin bakal ngalamin dilema. Mau dekat sama US bisa, tapi jangan lupa Cina tuh tetangga besar kita. Apalagi buat ekonomi kita, Cina adalah salah satu partner dagang terbesar. Jadi US ini nuntut kita buat jadi ahli akrobat. Kita perlu jaga keseimbangan antara hubungan dengan dua pemain besar ini. Nah, contoh dampak langsungnya kalau US membangun kerjasama teknologi dengan negara-negara di Asia Tenggara, bisa jadi ini peluang buat kita dapat akses teknologi canggih, tapi di sisi lain kita juga jadi makin dekat lah dengan resiko, ya, atau serangan balik dari Cina.
Cina bisa aja bilang, oh Indonesia dekat banget ya sama US sekarang. Nanti dulu deh impor produk pertanian kalian. Nah, kalau sampai ada tensi kayak gini, bisa lumayan kerasa di sektor perdagangan kita. Jadi, US dengan strategi persaingan terkendalinya ini kayak ngajak kita main politik lah, makan dua, tapi harus pintar-pintar. Kita punya kesempatan buat dapetin keuntungan, tapi juga kudu tahu kapan waktunya kita narik rem tangan. Oke, sekarang kita sampai di pertanyaan penting. Kenapa sih Taiwan ini bisa jadi pusat perhatian dan bikin hubungan antara US dan Cina itu udah kayak bom waktu? Bayangin gini, Taiwan itu seperti remote AC yang hilang saat musim panas. Semua rebutan ya antara US dan Cina. Dan yang dapat berasa jadi pengendali suhu. Kenapa Taiwan krusial? Pertama-tama, Taiwan itu punya posisi strategis banget di peta. Bayangin letaknya di tengah Laut Cina Selatan, bikin pulau ini kayak gerbang utama buat jalur perdagangan internasional. Siapapun yang punya akses ke Taiwan secara nggak langsung bisa ngontrol sebagian besar perdagangan yang lewat jalur itulah. Kedua, Taiwan tuh produsen microchip nomor 1 di dunia. Betul, chip yang bikin handphone, laptop, sampai ke mobil kita itu jalan. Semuanya itu mayoritas diproduksi di sana. Jadi Taiwan ini ibarat otak dari dunia teknologi kita. Kalau tiba-tiba US making all out dukung Taiwan, Cina bisa lihat ini sebagai ancaman besar. Dalam perspektif mereka ini bukan cuma soal dukungan ya, tapi udah dianggap intervensi langsung ke wilayah yang sensitif. Dan kalau US sampai nekat dukung Taiwan secara besar-besaran, nggak heran kalau Cina bisa jadi lebih agresif. Kita juga lihat dua kemungkinan besar terjadi. Satu, ketegangan politik di kawasan Asia Timur naik drastis, dan yang kedua, dampak ekonomi langsung ikut terimbas. Dampaknya gimana? Secara politik, US mungkin bakal lebih sering datang ke kawasan ini buat bantu Taiwan. Ya, kayak keluarga yang pasang badan lah buat saudara jauhnya ini. Ini bakal bikin negara-negara di Asia, termasuk kita, Indonesia, harus siap-siap ngelihat lebih banyak kapal perang US itu mondar-mandir di sekitar perairan kita. Risiko konflik bersenjata meningkat dan Asia Tenggara bisa ikut merasakan tekanan politik yang naik. Soal kalau sampai ada konflik, kita pasti ke bawah, meskipun nggak mau ikut campur. Nah, sekarang ke dampak ekonomi. US yang mempererat hubungan dengan Taiwan bisa bikin Cina nambahin kontrol ekspor untuk produk-produk strategis yang dibutuhkan US. Ini kayak balas-balasan pantun dalam bentuk ekonomi. Misalnya, Cina bisa nahan ekspor mineral langka yang penting untuk produksi teknologi di US. Atau bahkan membatasi kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang mendukung Taiwan. Hasilnya, harga barang elektronik dan teknologi tentu bisa naik. Perusahaan di US mungkin harus nyari sumber daya dari tempat yang lebih mahal, dan ini bisa banget bikin inflasi makin meroket di US. Nggak cuma di US aja, semua negara yang tergantung pada supply chain teknologi global bakal ikut ngerasain, ya termasuk kita. Jadi Taiwan itu bisa dibilang jantung teknologi dunia, dan siapapun yang coba rebut jantung ini bakal bikin peredaran ekonomi global itu berantakan. Dengan kata lain, kalau US dan Cina makin intens di Taiwan, kita semua harus siap-siap bayar lebih mahal buat gadget baru kita. Bayangin beli HP yang harganya tiba-tiba naik gara-gara ketegangan di Taiwan. Duh, mana gua belum beli kamera baru lagi. Oke, jadi kita tadi udah bahas banyak hal tentang ketegangan antara US dan Cina, terutama terkait Taiwan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita sebagai perusahaan, entah itu startup kecil atau korporasi besar, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi potensi ketegangan ini? Pertama-tama penting banget untuk melakukan diversifikasi rantai pasokan. Ini tuh kayak ketika kamu beli camilan, jangan cuma beli keripik satu merek aja, tapi coba variasikan dengan yang lain. Dalam konteks bisnis, jangan hanya bergantung pada satu negara atau satu sumber aja. Misalnya kalau selama ini kamu cuma ambil komponen dari Taiwan atau Cina, mulai sekarang coba cari supplier dari negara lain, mungkin dari Vietnam, India, atau negara-negara ASEAN lainnya. Dengan cara ini, kalau tiba-tiba ada masalah, rantai pasokan kamu tentu tetap aman. Kemudian yang kedua, perusahaan juga harus punya rencana kontingensi. Jangan sampai semua rencana bisnis kamu berantakan gara-gara ada ketegangan antara dua raksasa ini. Sediakan skenario darurat seperti alternatif produk atau jalur distribusi lain. Misalnya gini, kamu udah siap bikin satu event, tapi tiba-tiba tamu istimewanya itu nggak bisa datang. Nah, kamu harus punya rencana B biar pestanya itu atau eventnya itu jadi tetap seru lah. Selanjutnya, penting juga untuk memonitor situasi geopolitik secara aktif. Ini bukan cuma soal berita harian, guys.
perusahaan perlu memperhatikan bagaimana kebijakan luar negeri US dan China berkembang, serta dampaknya terhadap industri masing-masing. Kalian bisa gunain sumber daya untuk mempelajari analisis risiko dan tren pasar. Jadi, ini bagian dari strategi bisnis kamu juga. Sekarang, mari kita lihat sektor-sektor mana yang lebih rentan. Pertama-tama, sektor teknologi, tentu saja. Dengan banyaknya ketegangan di sekitar microchip dan teknologi canggih, perusahaan yang tergantung pada komponen dari Taiwan dan Cina, ya pasti sangat berisiko. Jadi, jika kamu ada di sektor ini, lebih baik mulai beralih ke alternatif supplier. Lalu ada juga sektor otomotif yang semakin bergantung pada komponen elektronik dari Taiwan. Jika ada gangguan, dampaknya bisa cukup signifikan. Bayangin gini, mobil listrik yang harusnya kamu terima bulan ini bisa-bisa tertunda berbulan-bulan hanya karena masalah dari rantai pasokan. Terakhir, jangan juga lupa dengan sektor pangan dan pertanian. Ketegangan politik bisa mempengaruhi ekspor dan impor produk pertanian. Misalnya, jika ada larangan ekspor dari Cina ke negara lain, harga bahan pangan di pasar internasional tentu bisa melambung tinggi. Dan tentu aja, kita semua tahu lah, yang namanya pangan itu sensitif banget. Kenaikan harga beras misalnya bisa bikin kita semua nyari alternatif lain. Jadi langkah-langkah konkret yang diambil perusahaan itu penting banget untuk menghadapi potensi ketegangan ini. Dengan diversifikasi rantai pasokan, rencana kontingensi, dan pemantauan situasi yang baik, perusahaan bisa mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Ingat, di dunia bisnis, adaptasi itu kuncinya. Jangan sampai ketegangan antara US dan China bikin kamu jadi ketinggalan kereta. Nah, itu dia guys, kita udah membahas seputar dampak pemilu US terhadap perekonomian global, khususnya bagaimana hubungan antara US dan China, dan pastinya peran penting Taiwan di tengah semua ini. Dari diversifikasi rantai pasokan sampai sektor-sektor yang harus kita waspadai, kita juga harus melihat betapa pentingnya untuk bersiap menghadapi ketegangan yang mungkin aja terjadi. Jadi kesimpulannya, kita semua perlu waspada dan proaktif terhadap setiap potensi risiko yang muncul. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa jadi investor yang lebih cerdas dan siap melangkah ke depan apapun hasil dari pemilu di US nanti. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen di bawah dengan pendapat kamu, dan share video ini ke teman-teman atau grup diskusi kamu. Mari kita sebarkan pengetahuan ini supaya lebih banyak orang yang paham tentang situasi ekonomi yang kompleks ini. Oh iya, kalau kamu belum subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya di Saham atau Tidak. See you!